Bahrain dan AFC makin dikecam oleh dunia. Perdana Menteri Jepang dan Ketua Federasi Sepak Bola Jepang putuskan keluar dan tinggalkan organisasi sampah AFC. Dan sepakat bersama negara-negara Asia Timur dan Tenggara termasuk Indonesia buat nota kesepahaman dan adakan rapat khusus untuk bergabung ke zona Oseania dan ajukan surat perpindahan ke FIFA. Petinggi dan Ketua Organisasi Oseania OFC sambut baik kedatangan semua negara, jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru dari Bahrain yang kembali diserang keras. Ini kronologi selengkapnya. Alhamdulillah ini benar-benar kabar super duper mantap. Doa publik akhirnya kembali terkabul. Meski sosoknya kini tengah ditempa di Akademi Militer di Magelang. Ketum PSSI Erick Thohir ambil keputusan super cerdas dan mantap ini demi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Bahkan Sintayong sudah terima ultimatumnya. Seperti apakah memangnya? Temukan jawabannya hanya di sini. Memang negara memalukan dan konyol pengakuan jujur manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji ternyata dilayani buruk ketika di Bahrain. PSSI langsung ambil keputusan untuk membalaskan dendam Bahrain ketika di Jakarta. Diberi makan nasi kotak dengan menu kecap dan kerupuk saja. Diberi tempat di hotel yang kualitas rendah dan jelek dan ditaruh di hotel Papua agar Bahrain rasakan akibatnya, jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal pelayanan Bahrain. Begini penjelasan lengkapnya. Tonton video sampai habis. Yes, alhamdulillah lagi-lagi Timnas Indonesia dapatkan amunisi baru pemain naturalisasi. 3 pemain baru keturunan Belanda lagi ini siap bikin Jepang dan Arab Saudi ketar-ketir. Sekjen PSSI akhirnya angkat bicara berikan update untuk ketiga pemain ini. Siapa sajakah mereka? Ini dia sosok luar biasanya. Kandidat pelatih Arab Saudi semakin mencuat ke publik. Di luar dugaan Arab Saudi malah datangkan pelatih asal Perancis ini. Rekam jejaknya agak aneh. Kalau beneran sosok berinisial HR ini kembali jadi tukang gebuk Arab Saudi. Siap-siap aja mentalnya hancur lebur oleh sorakan supporter Timnas Indonesia di GBK. Arab Saudi dipastikan akan rugi besar. Kok bisa gitu? Gimana kronologinya? Simak fakta bahagianya. Kamu akan bisa tidur nyenyak mendengarnya. 2 pemain ber-KTP Indonesia auto gemparkan tanah Eropa tepat dini hari tadi. 2 pemain berinisial TH dan CV saling berhadapan. Bawa harum nama Indonesia di sana. Hasil pertandingannya sangat mengejutkan. Inisial TH berhasil hapus kesialan timnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran? Begini informasi lengkapnya. Sintayong jelas auto full senyum kalau gini caranya. Kapten tim raksasa Belanda muda akhirnya muncul ke publik terang-terangan ingin perkuat Timnas Indonesia. Memang sejak Indonesia lolos ke round 3 makin banyak pemain berkualitas di luar negeri ingin gabung. Kali ini sosoknya bernama Robin Kelder. Bagaimana bisa ia ingin gabung? Ini penjelasan lengkapnya. Dari Indonesia ke pentas dunia, 2 pemain muda ini siap mengubah peta sepak bola. Ramadan Sananta mungkin menjadi sorotan, tetapi ada 2 nama lainnya yang pantas mendapatkan perhatian. Apa yang membuat mereka layak untuk bermain di luar negeri? Simak ulasannya. Dari Tulehu ke Eropa, kisah Ilyas Lesteluhu, bocah berbakat yang siap menjadi bintang. Ilyas Lesteluhu telah menarik perhatian Ajax dan PSV, namun siapa sebenarnya dia? Dengan prestasi yang mengesankan, akankah dia menjadi bagian dari Timnas Indonesia? Simak perjalanan menariknya di sini. Tegas dan keras mutlak jadi acuan. Sintayong langsung coret Dimas Derajat dari skuad Timnas Indonesia karena berbuat konyol dan memalukan di pentas Liga Champions Asia Tour. Kena kartu merah karena menanduk lawan. Selamanya gak akan dipanggil Timnas. Dan digantikan Ramadan Sananta dan Stefano Lillipali yang attitude lebih bagus jadi harapanku. Di sisi lain ini kronologi Dimas selengkapnya.
Mampus. AFC jelas auto kejang ketakutan dan menangis melihat ini. PSSI akhirnya buka suara soal isu rencana keluar dari AFC. Tapi di luar dugaan Sekjen PSSI Yunus Nusi malah sampaikan kabar mengejutkan. Seluruh fans Timnas Indonesia harus dengar ini dan pasang telinga baik-baik. Simak berita terlengkapnya. Sosok yang disebut-sebut Messi-nya Indonesia ini sukses cetak hat-trick kemarin sore. Shin Tae-yong langsung pasang dia jadi starter ketika melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 menggantikan Witan Sulaiman dan Marcelino yang mainnya lagi melempem. Sosoknya pernah bermain di 3 klub Eropa yang berbeda. Siapakah dia? Ini penjelasannya. Yes, alhamdulillah kabar gembira, gak perlu repot-repot kalahkan Australia U17 besok malam. Timnas Indonesia U17 dipastikan resmi lolos ke Piala Asia U17 2025 asal begini. Memangnya gimana caranya? Tonton video sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Bahrain dan AFC makin dikecam oleh dunia. Perdana Menteri Jepang dan Ketua Federasi Sepak Bola Jepang putuskan keluar dan tinggalkan organisasi sampah AFC. Dan sepakat bersama negara-negara Asia Timur dan Tenggara termasuk Indonesia buat nota kesepahaman dan adakan rapat khusus untuk bergabung ke zona Oseania dan ajukan surat perpindahan ke FIFA. Petinggi dan Ketua Organisasi Oseania OFC sambut baik kedatangan semua negara, jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru dari Bahrain yang kembali diserang keras. Ini kronologi selengkapnya. Asosiasi Sepak Bola Bahrain baru-baru ini mengunggah momen kebanggaan di Instagram dengan memperlihatkan ranking timnya yang kini berada di peringkat 76 FIFA. Tentu saja ini membuat supporter Timnas Indonesia berang. Mereka masih teringat jelas akan insiden tak sportif saat melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu. Setelah bertemu dengan Timnas Indonesia, Bahrain juga hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 saat berhadapan dengan Arab Saudi. Dengan bangga, FA Bahrain memposting Sang Merah tetap berada di ranking 76 secara global di akun Instagram @bahrain yang diambil pada Jumat dalam kurung 25 Oktober 2024. Namun ungkapan bangga ini langsung memicu ribuan komentar dari supporter Timnas Indonesia yang tidak bisa melupakan peristiwa tersebut. Salah satu komentar yang menarik datang dari akun box_Ajger57, bangga dengan ranking hasil guling-guling. Tak ketinggalan netizen lain juga menanggapi dengan tim Anda tidak mencerminkan kalau berada di ranking 76, cocoknya ranking 199, tulis akun Archifax. XX, banyak yang berpendapat bahwa ranking tinggi Bahrain lebih karena drama di lapangan daripada kemampuan tim. Dengan banyak drama, tidak ada kemampuan, komentar Akbar 21. Sementara itu, akun Al_Mujahidian menambahkan, Raja Drama dan Mafia. Menariknya, tidak hanya supporter Indonesia yang berkomentar. Netizen dari negara lain seperti Irak dan Cina juga ikut meramaikan diskusi. Terutama karena mereka juga akan bertemu tim merah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu media Irak melalui akun X@IrakFootballPod meminta agar supporter Indonesia bersabar menghadapi kelakuan lawan mereka dengan menyampaikan, kami Irak mengerti rasa sakitmu dengan sangat baik. Percayalah, kami tahu bahwa wasit di sepak bola Asia bisa sering meragukan. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah kalian setuju dengan pandangan supporter Indonesia? Ayo, berikan komentar kalian. Alhamdulillah, ini benar-benar kabar super duper mantap. Doa publik akhirnya kembali terkabul. Meski sosoknya kini tengah ditempa di Akademi Militer di Magelang. Ketum PSSI Erick Thohir ambil keputusan super cerdas dan mantap ini demi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Bahkan Shin Tae-yong sudah terima ultimatumnya. Seperti apakah memangnya? Temukan jawabannya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk mempersiapkan tim dengan matang, baik dari segi strategi maupun taktik.
Menjelang pertandingan penting ini, PSSI merilis pernyataan yang menyoroti pemecatan pelatih dari Australia dan Arab Saudi, menandakan betapa ketatnya persaingan di putaran ketiga ini. Dua pelatih, Graham Arnold dari Australia dan Roberto Mancini dari Arab Saudi, baru saja kehilangan pekerjaan mereka. Ini jelas menjadi sinyal bagi Shin Tae-yong bahwa tekanan semakin besar. PSSI merespons hasil kurang memuaskan yang didapat timnas Indonesia dalam 2 laga terakhir dengan segera melakukan evaluasi. Erick Thohir menegaskan, kami sudah bertemu dengan Coach Shin. Kami serius membahas target timnas minimal menempati 4 besar di grup. Ia menekankan pentingnya persiapan tim dan taktik yang baik, terutama menjelang 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Stabilitas yang mulai terbangun harus dipertahankan sehingga saat bertanding, taktik sudah siap dan matang, lanjut Erick. Dengan 6 pertandingan tersisa di grup C, semua mata tertuju pada bagaimana timnas Indonesia akan bersiap. Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong mampu memenuhi harapan ini? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar. Memang negara memalukan dan konyol, pengakuan jujur manajer timnas Indonesia Pak Sumarji ternyata dilayani buruk ketika di Bahrain. PSSI langsung ambil keputusan untuk membalaskan dendam Bahrain ketika di Jakarta. Diberi makan nasi kotak dengan menu kecap dan kerupuk saja. Diberi tempat di hotel yang kualitas rendah dan jelek dan ditaruh di hotel Papua agar Bahrain rasakan akibatnya, jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal pelayanan Bahrain. Begini penjelasan lengkapnya. Tonton video sampai habis. Manajer timnas Indonesia Sumarji baru-baru ini mengungkapkan pengalaman pelayanan yang diterima timnya selama berada di Bahrain dalam matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menilai bahwa layanan dari Federasi Sepak Bola Bahrain jauh dari harapan. Walaupun saya berterima kasih kepada Federasi Sepak Bola Bahrain, mohon maaf secara pribadi dan tim, kami menerima pelayanan yang kurang maksimal. Saya beri nilai 5 atau 6 untuk pelayanannya, ungkap Sumarji. Pengalaman kurang menyenangkan ini berlanjut saat timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Wasit Ahmed Alkaf tidak mengakhiri laga sesuai ketentuan, menambah kekecewaan tim. Namun Sumarji menambahkan bahwa Bahrain bukanlah negara dengan pelayanan terburuk yang dialami timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa perlakuan yang tidak mengenakan justru didapat saat bermain di Arab Saudi pada September 2024. Arab Saudi malah di bawahnya, jelasnya saat ditanya perbandingan antara Arab Saudi dan Bahrain. Ia menjelaskan, jarak tempuh antara tempat menginap ke lapangan sebenarnya cuma 15 menit. Tetapi kami harus menempuh hingga 1,5 jam karena beberapa kali dihadang polisi yang melarang kami melewati jalan tertentu. Di tengah pengalaman kurang menyenangkan tersebut, Sumarji memberikan pujian kepada Cina, negara yang sudah dikunjungi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia memberikan nilai 8 untuk layanan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Cina dan Kedutaan Republik Indonesia di sana. Saya harus acungi jempol. Penyambutannya luar biasa, baik dari kedutaan kita maupun Federasi Sepak Bola Cina, tegasnya. Satu-satunya kekurangan dari pengalaman di Cina adalah kuota tiket yang terbatas untuk supporter timnas Indonesia yang ditempatkan jauh dari lapangan di ujung tribun. Bagaimana pendapat kalian tentang pelayanan yang diterima timnas Indonesia di luar negeri? Apakah kalian setuju dengan penilaian Sumarji? Silakan berikan komentar kalian. Yes, alhamdulillah lagi-lagi timnas Indonesia dapatkan amunisi baru pemain naturalisasi. 3 pemain baru keturunan Belanda lagi ini siap bikin Jepang dan Arab Saudi ketar-ketir. Sekjen PSSI akhirnya angkat bicara berikan update untuk ketiga pemain ini. Siapa sajakah mereka? Ini dia sosok luar biasanya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi baru-baru ini memberikan update mengenai proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia U20. Sebelumnya, pelatih Indra Syafri merekomendasikan pemain keturunan seperti Tim Gispen, Dion Marks, dan Maures Mohinoke untuk bergabung.
Menanggapi pertanyaan tentang kejelasan proses ini, Yunus Nusi menjelaskan bahwa naturalisasi ketiga pemain tersebut akan resmi setelah mereka berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah jabat tangan dengan Ketua Umum, baru akan diumumkan secara resmi, ungkapnya di GBK Arena pada Jumat (25 Oktober 2024). Meskipun proses naturalisasi belum dimulai, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa ketiga pemain tersebut diproyeksikan untuk tampil dalam Piala Asia U20 2025. Tim Gisman, Dion Marks, dan Kayas Schmons diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda Nusantara di ajang yang akan digelar di Cina pada bulan Februari mendatang. Target kita ke sana saat Februari ke Cina, insya Allah anak-anak ini bisa memperkuat timnas U20, tambah Indra Syafri. Apa pendapat kalian tentang langkah PSSI dalam naturalisasi pemain ini? Apakah kalian optimis dengan tambahan kekuatan untuk timnas U20? Yuk bagikan komentar kalian. Kandidat pelatih Arab Saudi semakin mencuat ke publik. Di luar dugaan, Arab Saudi malah datangkan pelatih asal Perancis ini. Rekam jejaknya agak aneh. Kalau beneran sosok berinisial HR ini kembali jadi tukang gebuk Arab Saudi, siap-siap aja mentalnya hancur lebur oleh sorakan supporter timnas Indonesia di GBK. Arab Saudi dipastikan akan rugi besar. Kok bisa gitu? Gimana kronologinya? Simak fakta bahagianya. Kamu akan bisa tidur nyenyak mendengarnya. Pelatih baru Arab Saudi yang merupakan rival timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. Sumber yang dekat dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyatakan bahwa pengganti Roberto Mancini akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beritanya akan dirilis dalam waktu dekat setelah menyelesaikan prosedur kontrak secara resmi, ujar sumber tersebut kepada AFP seperti dikutip dari Tuto Mercatoab. Dari rumor yang beredar, pelatih yang akan menggantikan Mancini kemungkinan adalah Hervé Renard. Selain itu, mantan pelatih timnas Brasil, Tite, dan pelatih lokal, Saleh Al-Mohammadi, juga disebut-sebut sebagai kandidat. Namun, Renard menjadi favorit Federasi Arab Saudi karena rekam jejaknya yang impresif. Pelatih asal Prancis ini sebelumnya menangani The Green Falcons dari 2019 hingga 2023 sebelum meninggalkan posisinya setelah Piala Dunia 2022. Setelah itu pada Maret 2023, ia bergabung dengan timnas perempuan Perancis, tetapi kini sedang menganggur setelah timnya tersingkir di babak perempat final Olimpiade 2024 pada Agustus lalu. Jika penunjukan Hervé Renard resmi terjadi, ini tentu menjadi ancaman serius bagi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa perubahan pelatih ini akan berdampak signifikan pada performa Arab Saudi? Ayo, bagikan pendapat kalian. Dua pemain ber-KTP Indonesia auto gemparkan tanah Eropa tepat dini hari tadi. Dua pemain berinisial TH dan CV saling berhadapan. Bawa harum nama Indonesia di sana. Hasil pertandingannya sangat mengejutkan. Inisial TH berhasil hapus kesialan timnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran? Begini informasi lengkapnya. Tom Haye turut berkontribusi saat Almere City meraih kemenangan penting dengan mengalahkan NEC, sekaligus memutus rentetan hasil buruk dalam Liga Belanda 2024 hingga 2025. Pertandingan pekan ke-10 ini berlangsung di Yanmar Stadion pada Jumat (25 Oktober 2024) atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Almere berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas tim tamu dari Nijmegen dan Haye menjadi salah satu pilar utama dalam pertandingan tersebut. Selama 90 menit di lapangan, gelandang timnas Indonesia ini aktif membantu serangan Almere dengan melepaskan 3 tembakan dan mencatatkan 1 umpan kunci. Di sisi lain, NEC juga diperkuat oleh pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk yang masuk di babak kedua menggantikan Bryan Pereira. Namun duel antara dua pilar skuad Garuda ini berakhir dengan senyuman bagi Haye. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Almere di Liga Domestik musim ini setelah sebelumnya mengalami 6 kekalahan dan 3 hasil seri. Meski meraih kemenangan, Almere masih terjebak di zona degradasi.
menghuni posisi ke-17 klasemen dengan 6 poin dari 10 laga. Hanya satu tingkat di atas RK Cewa Alwig yang berada di dasar klasemen. Apa pendapat kalian tentang performa Tom Haidan Almer City? Apakah ini menjadi awal kebangkitan tim? Yuk bagikan komentar kalian. Shin Tae-yong jelas auto full senyum kalau gini caranya. Kapten tim raksasa Belanda muda akhirnya muncul ke publik terang-terangan ingin perkuat timnas Indonesia. Memang sejak Indonesia lolos ke round 3 makin banyak pemain berkualitas di luar negeri ingin gabung. Kali ini sosoknya bernama Robin Kelder. Bagaimana bisa ia ingin gabung? Ini penjelasan lengkapnya. Kapten FC Groningen U21 Robin Kelder berbicara tentang keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan YouTuber Yusa Nugraha yang tayang di YouTube pada Jumat (25 Oktober 2024), Robin mengungkapkan kesiapan dan semangatnya untuk mengenakan seragam Garuda. Dalam video tersebut, Yusa Nugraha menyoroti bahwa Robin yang bisa berposisi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan sangat ingin bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Robin Kelder, pemain keturunan Indonesia, menjadi kapten di timnya dan ingin bela timnas Indonesia, tulis Yusa dalam judul video. Robin menjelaskan bahwa proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Saya pikir itu indah dan level timnas Indonesia bisa semakin naik dengan ini dalam kurung naturalisasi, katanya. Ia menambahkan sepak bola Liga Eropa adalah level tertinggi di dunia. Jadi, jika pemain dari Liga Eropa membela negara Indonesia, saya yakin akan semakin meningkatkan levelnya. Robin juga menyoroti peluang untuk mencapai Piala Dunia yang semakin besar. Kesempatan bahwa mereka akan ke Piala Dunia juga sangat besar, ujarnya. Mengenai gaya bermainnya, Robin mengaku sebagai pemain bertipe petarung. Saya suka berduel jika bermain sebagai gelandang bertahan, ungkap pesepak bola berusia 19 tahun itu. Apa pendapat kalian tentang keinginan Robin Kelder untuk membela timnas Indonesia? Apakah kalian optimis dengan potensi pemain-pemain keturunan? Yuk bagikan komentar kalian. Dari Indonesia ke pentas dunia, dua pemain muda ini siap mengubah peta sepak bola. Ramadan Sananta mungkin menjadi sorotan, tetapi ada dua nama lainnya yang pantas mendapatkan perhatian. Apa yang membuat mereka layak untuk bermain di luar negeri? Simak ulasannya. Di BRI Liga 1 2024 hingga 2025, sejumlah pemain lokal muda tampil cemerlang dan diyakini layak untuk berkarier di luar negeri. Selain Ramadan Sananta yang tengah menarik perhatian klub-klub asing, dua nama lainnya yang patut diperhatikan adalah Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho. Ferrari menunjukkan potensinya di timnas Indonesia sebagai bek modern yang aktif dalam serangan meski belum menjadi pemain inti di usia 21 tahun. Ia hampir selalu dipanggil Shin Tae-yong. Sementara itu Rizky Ridho adalah salah satu bek paling konsisten di timnas dengan 43 caps dan 4 gol serta peran vital dalam kesuksesan tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 22 tahun ini dikenal taktis dan disiplin, serta tidak ragu untuk beradu dengan bek-bek bintang Eropa. Menariknya, manajemen Persija Jakarta juga menyatakan siap melepasnya jika ada tawaran dari klub Eropa, meski saat ini belum ada tawaran resmi. Siapa dari mereka yang menurut kalian paling siap untuk berkarier di luar negeri? Bagikan pendapat kalian. Dari Tulehu ke Eropa, kisah Ilya Aslesteluhu, bocah berbakat yang siap menjadi bintang. Ilya Aslesteluhu telah menarik perhatian Ajax dan PSV, namun siapa sebenarnya dia? Dengan prestasi yang mengesankan, akankah dia menjadi bagian dari timnas Indonesia? Simak perjalanan menariknya di sini. Potensi pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat tim merah putih di masa depan masih terbuka lebar dan salah satu talenta muda yang patut dipantau oleh PSSI adalah Ilya Aslesteluhu. Pemain berusia 15 tahun kelahiran Rotterdam, Belanda, ini saat ini tercatat sebagai bagian dari klub Spartaan 20. Ilya As berposisi sebagai pemain sayap dan sering dimainkan sebagai full back kanan meski juga bisa berfungsi sebagai gelandang jangkar.
Dengan tinggi badan 168 cm dan berat sekitar 57 kg. Ilyas dikenal sangat lincah dan agresif di sektor sayap. Terbukti dari skill mengolah bola yang membuat lawan kesulitan. Seperti yang terlihat dalam video di Instagram Ahmad, Reza_85. Meskipun masih muda, ia memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, tahu kapan harus shoot inside atau memberikan umpan matang. Ilyas memiliki bakat alami dengan ayah dari Tulehu, Maluku yang dikenal sebagai kampung sepak bola dan ibu yang berasal dari Maroko. Sayangnya, Ilyas tidak memiliki paspor Indonesia, tetapi ia fasih berbahasa Indonesia dan sangat ingin membela tanah air, bersedia dinaturalisasi jika ada kesempatan. Selain itu, meski baru berusia 15 tahun, Ilyas sudah dipantau oleh klub-klub besar Belanda seperti Ajax, Feyenoord, dan PSV. Siapa tahu talenta ini bisa menjadi aset berharga untuk timnas di masa mendatang. Tegas dan keras mutlak jadi acuan. Shin Tae-yong langsung coret Dimas Derajat dari skuad timnas Indonesia karena berbuat konyol dan memalukan di pentas Liga Champions Asia Tour. Kena kartu merah karena menanduk lawan. Selamanya gak akan dipanggil timnas. Dan digantikan Ramadan Sananta dan Stefano Lillipali yang attitude lebih bagus jadi harapanku. Di sisi lain ini kronologi Dimas selengkapnya. Shin Tae-yong tampaknya menutup pintu bagi Dimas Derajat untuk memperkuat timnas Indonesia setelah dua insiden yang mencolok di AFC Champions League 2024 hingga 2025. Dimas Derajat menjadi sorotan dalam 2 dari 3 laga yang dijalani Persib Bandung di turnamen tersebut. Pada pertandingan melawan Port FC pada 19 September 2024, Dimas yang tidak terima dilanggar Asnawi Mangkualam langsung mengejar lawannya dan mendorong Asnawi. Sehingga pertengkaran di antara keduanya harus dipisahkan oleh personil tim. Ironisnya, Shin Tae-yong menyaksikan langsung pertandingan itu dari tribun Stadion Sijalak Harupat. Meski Dimas masih dipanggil untuk laga melawan Bahrain dan Cina, ia tak pernah dimainkan. Namun insiden keduanya terjadi ketika Dimas menanduk Kapten Lion City Sailors, Bailey Wright, saat pertandingan berakhir 1-1 di menit ke-51 yang berujung pada kartu merah. Akibatnya Persib Bandung harus bermain dengan 10 orang dan hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Dengan serangkaian masalah ini tidak mengherankan jika nama Dimas Derajat tidak muncul dalam skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2024. Posisi yang ditinggalkannya kemungkinan akan diisi oleh penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta, yang sebelumnya absen di FIFA Matchday Oktober 2024. Bagaimana menurut kalian? Apakah Dimas Derajat masih layak mendapatkan kesempatan di timnas? Ayo, berbagi pendapat. Mampus. AFC jelas auto kejang ketakutan dan menangis melihat ini. PSSI akhirnya buka suara soal isu rencana keluar dari AFC. Tapi di luar dugaan Sekjen PSSI Yunus Nusi malah sampaikan kabar mengejutkan. Seluruh fans timnas Indonesia harus dengar ini dan pasang telinga baik-baik. Simak berita terlengkapnya. PSSI memberikan respons tegas terkait isu rencana keluar dari AFC. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Nusi menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk angkat kaki dari AFC dan bergabung dengan konfederasi lain. Dorongan untuk meninggalkan AFC mencuat setelah timnas Indonesia mengalami kekecewaan saat melawan timnas Bahrain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana laga berakhir imbang 2-2 akibat kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang dianggap merugikan. Meski banyak suara dari netizen yang mendukung ide tersebut, Yunus Nusi menyatakan bahwa tidak ada pembahasan mengenai perpindahan konfederasi. Ia menegaskan pentingnya untuk bersikap objektif dan tidak merespons situasi dengan emosi. Kami belum berpikir ke sana, pindah federasi. Hal ini adalah hal yang biasa dalam sepak bola, di mana negara manapun berhak untuk mengajukan keluhan, ujarnya. Yunus Nusi juga menambahkan bahwa FIFA tidak akan dengan mudah mengakomodasi permintaan semacam itu, dan PSSI tetap berkomitmen untuk berkomunikasi dengan AFC serta FIFA terkait masalah kepemimpinan wasit.
Kami memahami bahwa Bahrain juga memiliki hak untuk menyampaikan protes, dan itu tidak menjadi masalah bagi kami, jelasnya. Apa pendapat kalian tentang respons PSS ini? Apakah kalian setuju dengan langkah yang diambil, atau ada pendapat lain? Mari berbagi. Sosok yang disebut-sebut Messi-nya Indonesia ini sukses cetak hat-trick kemarin sore. Shin Tae-yong langsung pasang dia jadi starter ketika melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 menggantikan Witan Sulaiman dan Marcelino yang mainnya lagi melempem. Sosoknya pernah bermain di 3 klub Eropa yang berbeda. Siapakah dia? Ini penjelasannya. EGY Maulana Fikri tampil memukau dengan mencetak hat-trick dalam laga Semen Padang versus Dewa United di matchday ke-10 Liga 1 2024 hingga 2025. Kemenangan telak 8-1 tersebut menunjukkan performa gemilangnya dengan EGY mencetak gol pada menit ke-3, 5, dan 39. Kini, pertanyaannya adalah apakah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan menjadikannya starter saat menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 November 2024. Dengan total 5 gol dari 8 pertandingan Liga 1 musim ini, EGY mencatatkan koleksi terbanyak dibanding pemain manapun yang dipanggil pada FIFA Matchday Oktober 2024. Mantan pemain Lechia Gdańsk ini tentu menunjukkan bahwa ia layak diandalkan kembali di posisi winger kanan timnas Indonesia. Apakah ini pertanda EGY akan kembali bersinar di timnas? Mari kita tunggu keputusan Shin Tae-yong dan lihat apakah EGY akan menjadi salah satu kunci dalam menghadapi Jepang. Bagaimana menurut kalian? Apakah EGY patut diturunkan sebagai starter? Yes, alhamdulillah kabar gembira, gak perlu repot-repot kalahkan Australia U17 besok malam. Timnas Indonesia U17 dipastikan resmi lolos ke Piala Asia U17 2025 asal begini. Memangnya gimana caranya? Tonton video sampai selesai. Kamu akan terkejut mendengarnya. Pelatih kepala Nova menyatakan rasa syukur atas kemenangan timnya dan menilai hasil ini sebagai modal penting menjelang laga penentu melawan Australia. Dalam pertandingan tersebut, Nova melakukan rotasi pemain untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang belum tampil. Kami bersyukur atas hasil ini. Sejak awal kami sudah mempersiapkan pemain untuk menghadapi Australia. Semua pemain yang belum bermain, kami turunkan hari ini, ungkapnya setelah pertandingan. Ia menambahkan mereka tampil maksimal meski ada beberapa peluang yang seharusnya bisa menjadi gol tetapi tidak tercapai. Fokus kami sekarang adalah pertandingan terakhir melawan Australia dan kami ingin memenangkan pertandingan itu. Itulah sebabnya kami menyimpan beberapa pemain starter agar lebih siap dan meraih 3 poin. Sementara itu ada pendapat dari admin channel Indonesian Soccer yang mengusulkan pendekatan unik untuk menghadapi Australia. Kita nggak perlu repot-repot kalahkan Australia untuk lolos. Cukup kerahkan ribuan massa untuk menghadang mereka agar tidak bisa ke stadion, otomatis Indonesia menang WO. Apa pendapat kalian tentang strategi ini? Mari berdiskusi.